Hai Sobat Barbar Film, setelah melewati berbagai drama, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang dilatar belakangi dengan sang ibu yang mengidap penyakit skizofrenia. Anne adalah salah satu suster yang sedang magang, dia menemui kepala sekolah. Anne pun berkeinginan untuk merawat pasien yang mengalami trauma seperti dirinya. Di usianya yang masih sangat kecil, Anne menceritakan betapa menyakitkannya mempunyai ibu yang memiliki penyakit gangguan mental. Tiba-tiba Anne membayangkan masa kecilnya bersama sang ibu, Anne pun terlihat sangat ketakutan. Anne melihat bahwa penyakit ini bukan penyakit trauma biasa, dia sangat yakin trauma ini disebabkan oleh adanya gangguan jin tomang. Keesokan harinya, dengan keadaan huhujanan, Anne pun pergi untuk bersekolah. Seketika, dia melihat sekelompok pastor dan pendeta yang sedang mengikuti pelajaran. Setelah saling senyum, Anne pun menuju ruang rawat yang dimana sang kakek ingin disuapin super bubur. Setelah selesai Anne menuju sebuah lorong ruangan untuk menemui pasien selanjutnya. Anne pun senang, karena pasien itu adalah anak kecil, yang dimana ia teringat akan masa kecilnya dulu. Pada malam harinya, ketika Anne sedang menutup jendela, tiba-tiba, setelah Anne mencoba melupakan kejadian semalam, Anne terkaget dan bingung. Tiba-tiba anak kecil tersebut muncul di hadapan Anne. Tak berselang beberapa lama, Anne pun mengintip dan melihat sebuah kelas, yang dimana kelas itu adalah kelas pendeta. Dan Anne pun masuk ke ruangan tersebut, karena dia kepo dengan apa yang sedang dipelajari. Dengan wajah B aja, Anne pun melihat dengan teliti kasus yang dipelajari di kelas itu. Ketika kelas selesai, Anne mempelajari kasus tersebut. Kumaha teu edan, Anne merasa ada yang janggal dengan kasus itu. Saat seketika merawat kolot begok, Anne pun merasa ada yang aneh, karena keringat sang abah tiba-tiba mendidih. Dengan tatapan tajam, sang abah tiba-tiba mencekik leher Anne. Abah pun kerasukan jin tomang, dan dengan keras mengajak Anne untuk menari bersama abah tersebut. Dan Anne pun membanting sang abah tersebut. Ketika pihak sekolah mengecek CCTV, pihak sekolah pun menyimpulkan bahwa Anne ada kaitannya dengan kasus jin tomang, karena sangat aneh ketika Anne tiba-tiba diserang oleh abah tersebut. Setelah perdebatan panjang, pihak sekolah pun ingin mencoba Anne agar belajar di sekolah pendeta. Karena Anne satu-satunya wanita di kelas tersebut. Pria hidung belang banyak melirik Anne. Lalu pastor mengajak siswa untuk memasuki ruangan bawah tanah. Anne terkaget saat melihat yang ada di ruangan itu adalah anak kecil yang ia temui di ruang perawatan. Lalu pastor memberikan suatu ujian yang dimana anak kecil tersebut adalah pasien yang mengidap penyakit yang paling parah. Lalu kedua pendeta itu pun masuk ke ruangan dan mulai membaca doa. Ketika anak itu melirik karena kepanasan, tiba-tiba anak itu pun lompat ke dinding seperti cicak nemplok di dinding, dan berteriak di hadapan Anne. Anne pun mempelajari mengapa anak kecil tersebut bisa seperti itu. Lalu Anne ingin mendalami tentang kasus anak kecil ini. Lalu Anne pun mencari berkas yang bisa memecahkan kasus tersebut. Anne pun masuk ke ruangan rahasia dan menemukan sesuatu. Ketika Anne menemukan sesuatu, ia memberitahu pastor cara yang bisa menyembuhkan anak kecil itu. Namun, pastor itu tidak mempercayai Anne. Anne dianggap berhayal karena anak itu sulit untuk disembuhkan. Satu pendeta tahu Anne menemukan formula rahasia. Pendeta itu pun mengajak Anne untuk mengobati kakaknya yang mengalami hal serupa di rumah pendeta tersebut. Ketika Anne baru saja mencolek, tiba-tiba perempuan itu pun kambuh, dengan tubuh penuh luka dan perut yang membuncit. Mereka berdua pun panik. Tiba-tiba saja keadaan menjadi normal, dan lilin di sekitar pun menyala.
Pendeta itu pun berbicara dengan N, dia yakin, N dapat menyembuhkan penyakit anak kecil itu. Tak disangka si pendeta pun melaporkan N. N dianggap melakukan pelanggaran karena melakukan pengusiran setan secara mandiri. N pun menyesal karena telah melakukan hal tersebut, dan kecewa terhadap pendeta itu. Karena melanggar, petinggi sekolah memutuskan agar N dikembalikan sebagai suster. Ketika N sedang merawat kebun bonsai, tiba-tiba seseorang memanggil N. Yang memanggil N adalah pendeta tersebut. N menganggap urusannya sebagai pengusir jin tomang sudah selesai. Namun, pendeta itu pun memberikan kabar bahwa anak kecil itu menjadi semakin agresif. Karena semakin barbar, anak kecil itu pun dipenjara di sebuah gua di dekat air suci dengan tubuh penuh rantai. Ketika N dan pendeta mendekati anak kecil itu, mereka bersiap jika terjadi sesuatu. Pada saat berhadapan satu sama lain, N memeluk anak kecil itu, jin tomang itu pun menjadi masuk ke dalam tubuh N. Seketika mereka berdua pingsan. Ketika N tak sadarkan diri, mata N tiba-tiba melotot hitam karena dirasuki jin tomang itu. Lalu pendeta itu pun membawa anak kecil itu ke tempat aman, dan berusaha membuka pagar yang terkunci. Ketika pendeta berhasil mengeluarkan anak kecil itu, pendeta itu pun mencoba untuk memberanikan diri menyelamatkan N dari amukan jin tomang. Namun, N semakin agresif dan mencoba membunuh pendeta itu. Lalu N pun berbalik dan mencari anak kecil tersebut. Ketika N menemukan anak kecil tersebut, anak kecil itu pun sangat ketakutan, dan N pun mencekik anak kecil itu. Seketika N mencoba membunuh anak kecil itu dan mencelupkannya ke air suci. N pun mencoba melawan di dalam dirinya. N pun berhasil menyadarkan dirinya sendiri. Ketika N melepaskan cekikannya, lalu pendeta bergegas membuka gembok itu, dan mencoba menyelamatkan keduanya. Dengan keteguhan hati N mencoba melawan jin tomang itu sendiri. N berhasil menceburkan dirinya ke dalam sumur air suci tersebut. Ketika pendeta itu berhasil keluar, dia bergegas untuk menyelamatkan N yang tenggelam di air suci. Seketika air suci itu membuih dan mengangkat N ke permukaan. Dan akhirnya N pun dapat diselamatkan. Setibanya di rumah sakit, anak kecil itu pun menjenguk N dan mengucapkan terima kasih. N pun memberitahu, semuanya akan baik-baik saja, dan anak kecil itu pun sembuh dari kerasukan jin tomang. Karena N berhasil menyembuhkan anak kecil itu, pihak sekolah berkesimpulan agar N tetap menjadi suster sekaligus pengusir jin di sekolah itu.